Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman di hari Sabtu pagi ini membahas Ultraman Omega di episode ketiga teman. Dan pastinya untuk episode kali ini kayaknya semakin memperkuat ya untuk trio yang sangat wow ini ya. Jadi trio ini kayaknya udah menjadi hal yang cukup unik ya dari series Ultraman Omega ini. Tidak perlu bercast ya, maksudnya mungkin adalah cast tambahan lagi ya teman ya, entah support baru sampai tamat gitu ya, atau nanti villain baru ya, villain human lebih depan ya, kayak si siapa tuh Agams ya yang di Ultraman Decker ya. Jadi kalau teman, untuk kali ini si Kosei jadi pekerja ya di sini ya, untuk bantu-bantu Kosei lah gitu ya, karena dia kan juga dikasih tempat nginep gitu ya. Dan kayaknya dia tuh keenakan juga ya teman, sampai-sampai dia tuh kayak langsung nanyain makan siangnya gitu ya. Jadi udah dibeliin makanan kesukaan dia gitu ya, tapi dia juga tiba-tiba energinya cepet banget ya, mungkin habis ya. Jadi betul-betul dia menghemat sekali gitu untuk energi yang harus dikeluarkan, dan setidaknya juga Soratoni bisa tahan lah gitu ya. Nanti boncos juga mungkin ya uangnya si Kosei ya. Jadi di sini juga ada si Mbak Ayu ya temennya, atau disebutnya ini Kak Ayu. Ini Omega atau si Soratoni sering banget buat si Kak Ayu ya, padahal ya kan sebaya gitu ya. Dan juga di sini kan mereka adalah untuk ngomongin soal kaiju itulah teman ya, dan pastinya ke Sorato ya teman, karena kan dia ini kayak tahu betul gitu ya keberadaan kaiju, kemunculan kaiju, dan juga yang disebut raksasa itu juga bukan kaiju ya teman ya, tapi itu adalah Omega, lebih tepatnya Ultraman Omega ya teman ya. Dan kayaknya Sorato-nya kebelet banget ya teman ya, mau ungkapin identitasnya sendiri ya. Ini kebalikan dari si Gento ya teman ya. Kalau Gento tuh ditutup banget ya teman ya, ibarat tuh kan mungkin kapten ya teman ya, jadi dia tuh juga harus menutupi identitasnya gitu ya. Kalau yang tahun kemarin pun yang si Ark ya, itu kan dia ungkapinnya di episode berapa tuh, 24 ya, itu memang di depannya gitu ya. Jadi si Rin, si Shue kan ya, sama si siapa namanya Ban, itu kan dia ngelihat ya teman ya, untuk si Yuma itu berubah jadi Ultraman Ark ya teman. BTW Ultraman Ark nanti datang ke Indonesia loh ya kan, buat yang nonton ya movie Ultraman Ark gitu ya, komen bawah ya teman ya, buat kalian penonton Ultraman ya kan. Dan juga pastinya ini sangatlah membuat Kosei itu kayak aduh ini si Sorato nih kayak apa ya, pengen banget gitu ya, padahal si Kosei itu udah siap siaga kan ya, menjadi ibarat tuh bukan pengasuh ya teman, tapi jadi temannya gitu ya. Tapi ini Sorato nih saking kannya unik gitu ya sifatnya ya, makanya juga dia tuh kayak betul-betul kayak langsung mau ngomong gitu ya. Dan akhirnya dia tuh juga kasih tahu kan ya, kalau si Sorato nih amnesia ya Kak Ayu ya, terus juga dia tuh pakai naluri gitu, jadi kadang-kadang ingat kadang-kadang enggak gitu ya. Jadi dia juga ada suatu, dia mungkin nggak bilang ada kejadian apa lah gitu ya untuk alibi itu, tapi ya dia juga di sini kalau rasanya si Ayu tuh kalau Sorato nih kayak apa ya, nggak kasih informasi lebih lah gitu ya. Dan juga di sini tiba-tiba dia juga langsung ya mau berubah nih di depan Mbak Ayu ya temennya, kayak dia tuh bilang lagi nih, oh aku nih gini, set langsung keluarin si Omega Sluggernya gitu ya. Jadi tiba-tiba kayak waduh, Kosei pun langsung pasang badan ya teman, kayak woi apa yang ditunjukin gitu ya untuk Omega Sluggernya ya. Jadi itu juga langsung di tutupin. Tapi untungnya si Ayu tuh juga apa ya, kayak ngerasa tuh mungkin oh apa tuh ya kan ya, dikeluarin dari kepala set gitu ya. Terus juga nanti kan pasti tanda tuh ini pus apa gitu ya, ya mungkin kayaknya nggak bakalan lama sih ya. Kosei aja episode 1 ketahuan kok ya untuk identitasnya si Ultraman Omega ini di depan dia lagi ya. Kalau Ayu nih ya mungkin sebagai MC dia juga harus melihat ya untuk bedaan gitu ya, maksudnya dia itu kan Ultraman dan juga amnesia gitu ya, jadi dia juga berusaha untuk menutupi ya terusnya, tapi ya saking kan amnesianya gitu ya, jadi
kayak kepengen banget untuk nunjukin gitu ya. Jadi ada sisi seperti itulah ya temennya, selain karena amnesianya itu. Jadi dia juga jalan ya teman ke tempat kaiju itu, dan yang cukup realistisnya di sini ya, ini kayak dikasih tahu mereka ini udah perjalanannya tuh selama 2 jam ya teman ya, kayak dari tempat mereka nih gitu ya sampai ke suatu tempat ini gitu ya. Jadi mereka juga sambil jalan-jalan gitu ya, cari sesuatu. Nah juga si Soratonya melihat tempat dia lahir atau tempat ia jatuh pertama kali ya teman ya. Jadi meteor yang dilihat Kosei itu jatuhnya di tempat hutan ini, dan juga pastinya ada kuil-kuil itulah teman ya. Jadi di sini juga si Sorato menemukan sesuatu ya teman ya di bebatuan itu, dan juga Kosei di sini juga kayaknya ngelihat kekuatan Sorato yang udah kayak overpower gini ya, atau kayak bisa ngangkat sesuatu tuh, dia berusaha sekali gitu ya untuk menutupi ya. Siapa juga yang nggak heran gitu ya ngelihat orang kok bisa angkat batu seenteng itu ya. Jadi di sini juga memang Kosei ini memang jadi best partner lah gitu ya untuk saat ini ya, karena dia juga berusaha banget gitu ya untuk nutupin apapun gitu ya dari si Sorato ini. Dan juga di sini muncul ya temennya untuk suatu fenomena ya temennya. Dan ini memang apa ya, spotlightnya Kosei ini dapat banyak sih ya. Tapi kalau misalkan udah bareng sama Mbak Ayu ini, dan juga kalau udah partner sama satu karakter aja ya, sama si Sorato gitu, jadinya kok cakep banget ya. Ini kita lihatnya itu ya kan, jadi kayak dia tuh betul-betul jadi klop sekali ya termnya untuk bagaimana si Sorato yang hilang ingatan, si Ayu yang berusaha untuk melakukan apa yang dia bisa gitu ya. Dan juga di sini kan si Kosei kasih tahu gitu ya, untuk dia kan mantan atlet lari ya kan di tempat sekolah SMA Urachi katanya ya. Jadi dia juga berada di tingkat regional gitu ya, katanya mau ikut olimpiade nih gitu ya. Tapi dianya malah kurang gitu ya, maksudnya ada suatu kompetisi lah gitu ya. Jadi dia cuma dapat ranking 3 gitu ya, atau dari perunggu doang gitu ya. Jadi ya itulah yang di awal episode 1 tuh ditunjukin si Sorato hampir makan medalinya si Kosei karena itu tadi ya temen ya. Dan ya harus belajar sama satu orang sih ya kalau mau dapat juara 1. Sena Hayami itu ya di Kira Major ya, tuh dia aja atlet lari bisa loh gitu ya. Ya itu lanjut aja ya teman ya. Ini juga pastinya si Kosei juga selain dia tuh atlet lari gitu ya, dia kan juga apa ya, berusaha untuk bekerja gitu ya, apapun gitu ya, yang kali ini tuh memang relate sekali gitu ya dengan saat ini gitu ya. Mau yang udah lulus sekolah gitu ya, pastinya kan mau cari uang gitu ya, atau cari pekerjaan gitu ya. Jadi semangat buat para pekerja yang mau kerja di luar, mau yang kerja di sini ya kan, tetap semangat ya guys. Oke, gambar kudasai. Yang pastinya juga untuk si Kosei ini juga sangat respect gitu ya sama si Mbak Ayu ini. Dia juga bisa bekerja atau mempelajari tentang si kaiju-kaiju ini gitu ya, sebagai ahli biologi. Dan memang itulah menjadi keunikan ya, bagaimana semua tuh saling respect. Nah itu dia ya, saling respect dan juga saling tahu gitu apa sih sifat baik orang itu ya, dan gimana tanggapannya. Jadi itulah yang buat kita tuh lihatnya, oh my god, ini kayaknya bakalan, wah ternyata melihat seperti apa ya, untuk bonding dari si Kosei ini tuh memang sangat luar biasa ya teman ya. Dan yang digali dan dicari pun juga dapat ya teman, tapi si Soratonya malah mikir gitu ya, nyata gitu ya, padahal itu dari dicari ya. Dan tiba-tiba juga muncul teman si kaiju bernama Pegunos ya teman ya, yang juga memancarkan untuk aura-aura dinginnya ya teman ya, dan juga betul-betul membuat semua itu juga tak terkendali ya teman ya. Jadi perubahan fenomena inilah yang disebabkan oleh si Pegunos ini, dan serangan badannya itu juga membuat langsung ya si Kosei dan juga Ayumu langsung terlempar ya teman. Tapi tentunya si Mbak Ayu ini pun juga berhasil diselamatkan, tapi Kosei-nya mentalnya jauh amat ya teman ya. Jadi ternyata si Pegunos ini tuh ngincer si Rekines ini ya teman ya. Jadi si batu yang dipegang itu adalah si Rekines itu ternyata ya. Jadi Sorato pun juga berubah menjadi Ultraman Omega, dimana juga di sini Kosei juga berusaha ya teman untuk membawa lari ya kan si batu Rekines ini, tapi juga saat itu dia terlempar ya teman ya, dan batu yang dipegang oleh Kosei itu tiba-tiba beresonasi dengan tubuhnya si
Kosei ini ya teman ya. Jadi tiba-tiba juga berubah jadi suatu device ya. Ini si mode sleep mode ya teman ya, atau mode tertidurnya langsung gitu bisa bersatu ya kan, atau bisa jadi komando ya teman ya. Ini kena si Kosei jadi kayak itu ya teman, yang dimana dia kan Ultraman juga gitu ya, tapi bukan Ultraman, dia tuh pengendali kaiju ya teman, atau pengendali monster, apa namanya, kayak Pokemon gitu ya teman ya. Jadi kan dia tuh bisa kayak dapat kaiju ya kan, dia cari. Ini bedanya tuh kalau kaiju tuh dia gali dulu kan ya, dicari dulu ya kan ya. Terus batu yang beresonansi itu, si Rekinus itu ya kan, dia bisa kendaliin satu orang, maksudnya bisa bersatu dengan satu orang gitu ya, yaitu si Kosei ini ya kan. Jadi bisa dapat perintah dari si Kosei itu juga ya. Jadi terbangkitlah ya kan di sini si Rekinus juga ya teman ya. Jadi si Mbak Ayu juga mikir ini apa gitu ya, kok muncul kaiju tapi kok diem aja gitu ya. Tapi ya ternyata memang inilah yang kita lihat gitu ya, bagaimana untuk si Rekinus ini tuh terbangkit dan bisa bilang juga untuk mengatasi ya teman ya, untuk serangan Pegasus yang lebih besar lagi gitu ya. Dan karena si Omega itu udah kewalahan ya teman ya, di dadanya itu juga terbangkit ya teman, kekuatan atau sinar cahaya itu ya teman ya. Rekinus pun juga datang membantu ya kan, untuk menghadapi si Pegasus ini teman, dan juga langsung kan membantu untuk finisher dari Ultraman Omega. Wow, luar biasa ya teman ya. Dan juga di sini ternyata memang ya, kalau Kosei yang juga bisa bersatu dengan si Meteor Kaiju ini memang menguras energinya sekali gitu ya. Bahkan bukan seorang Ultraman sekalipun ya, kayak Kosei yang manusia biasa pun juga ya memang bisa kecapean gitu ya. Jadi itu dia teman untuk episode 3 ini, dan juga untuk Mbak Ayu ya kan, dia juga mau observasi lagi gitu ya tentang kaiju yang baru tadi ya, 2 kaiju lagi bahkan ya, si Rekinus dan juga si Pegasus itu ya. Dan juga si Kosei juga tiba-tiba ya teman ya melihat untuk kaiju ini ya teman ya. Jadi di sini juga dia tadi kan kayak sakit gitu badannya kan, jadi kayak nggak mau kelihatan apa ya, mungkin kayak apa ya, habis ngundariin kaiju gitu ya. Jadi pada saat udah disentuh si Sorato, tiba-tiba bangkit, dan kayaknya si Kosei juga dapat teman baru lah gitu ya, atau peliharaan baru gitu kata si Sorato ya. Jadi di sini juga langsung ya kan muncul untuk menjadi partner setia ya. Dan untuk episode berikutnya, episode keempat teman, akan debut dari Omega Rekinus Armor. Yes, ini dia ya, untuk debut yang tunggu-tunggu teman. Dan juga pastinya katanya akan memperkuat lagi ya teman ya, untuk relasi Kosei dan juga Sorato ya teman ya. Jadi ya pastinya adalah ya kan ya, untuk cekcok dulu gitu ya. Jadi pastinya juga untuk berikutnya akan lebih fluent lagi gitu, oke? Itu teman pas kita sekali teman, dan juga selamat berlibur ya teman, utak pekan ini.